Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya Salma Khairunisa akan membahas tentang teori propaganda, media, perspektif Noam Chomsky sebagai tugas mata kuliah teori komunikasi massa dengan dosen Dr. Vita Faturrahma MSI. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Secara umum, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari suatu sumber melalui media kepada khalayak luas yang bersifat heterogen dan anonim. Media yang digunakan bisa berupa surat kabar, televisi, radio, hingga media digital. Sejarah komunikasi massa dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15, yang kemudian berkembang pesat dengan hadirnya media elektronik dan media baru berbasis internet. Fungsi komunikasi massa mencakup informasi, edukasi, hiburan, dan persuasi, sedangkan sifatnya satu arah, terbuka, dan publik. Artinya, pesan dikirim ke banyak orang tanpa umpan balik langsung dari audiens. Teori propaganda media dikembangkan oleh Noam Chomsky bersama Edward S. Herman melalui buku berjudul Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media pada tahun 1988. Teori ini muncul dari kritik Chomsky terhadap sistem media Amerika Serikat yang dianggap tidak benar-benar bebas, melainkan dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan politik. Menurut Chomsky, media massa sering digunakan sebagai alat untuk membentuk opini publik agar semua sesuai dengan kepentingan kelompok elit tertentu. Inti teori ini adalah bahwa media bukan sekedar menyampaikan informasi netral, melainkan alat propaganda yang berfungsi mempertahankan kekuasaan dan ideologi dominan. Media bekerja melalui proses penyaringan atau filter sebelum informasi disebarkan kepada publik. Tujuannya adalah agar berita yang sampai ke masyarakat tetap sejalan dengan kepentingan politik dan ekonomi para pemilik modal atau pemerintah. Chomsky dan Herman menjelaskan 5 filter dalam model propaganda media, yaitu yang pertama, kepemilikan media. Media dikendalikan oleh korporasi besar dengan kepentingan bisnis. Yang kedua, pendanaan melalui iklan. Konten media menyesuaikan keinginan pengiklan agar tetap mendapatkan pemasukan. Yang ketiga, sumber informasi. Media bergantung pada lembaga resmi seperti pemerintah atau perusahaan besar. Yang keempat, serangan balik atau flag, tekanan atau kritik terhadap media yang memberitakan hal tak sejalan dengan kekuasaan. Akhir yang kelima, ideologi dominan, misalnya anti-komunisme atau nasionalisme yang digunakan untuk mengarahkan opini publik. Seiring perkembangan zaman, teori ini tidak hanya diterapkan pada media tradisional, tetapi juga media digital. Saat ini, propaganda tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga di perusahaan teknologi besar, melalui algoritma media sosial. Chomsky menegaskan bahwa propaganda media lebih halus, dikemas dalam bentuk berita, hiburan, atau bahkan konten viral yang memengaruhi cara berpikir masyarakat tanpa disadari. Salah satu penelitian yang menggunakan teori ini adalah studi tentang pemberitaan perang Irak oleh media Amerika. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak media besar cenderung menyajikan narasi yang mendukung kebijakan pemerintah Amerika Serikat, sementara suara oposisi hampir tidak dapat ruang. Dalam konteks Indonesia, teori ini juga relevan untuk menganalisis bagaimana media menyoroti isu-isu politik menjelang pemilu, di
di mana pemberitaan seringkali bias terhadap kandidat tertentu sesuai kepentingan pemilik media. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa teori propaganda media menurut Noam Chomsky menyoroti bagaimana media dapat menjadi alat kekuasaan dalam membentuk opini publik. Masyarakat perlu memiliki kesadaran kritis terhadap isu media agar tidak mudah dipengaruhi oleh narasi yang telah disaring oleh kepentingan tertentu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat menambah wawasan kita semua. Saya Salma Khairinisa izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.